Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Berikut ini kami akan memberikan sebuah informasi terbaru menjelang pendaftaran seleksi CASN 2023, yang dimana ada informasi yang menyatakan bahwa ada kabar baik dari Istana untuk honorer lulusan SMA. Seleksi P3K makin mudah, puji Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Berita pada hari ini 29 Agustus 2023 dari cpnn.com. Ada kabar baik dari Istana untuk honorer lulusan SMA. Seleksi P3K makin mudah, puji Tuhan. Langsung saja teman-teman sekalian, kita cek informasi selengkapnya. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat menyelesaikan masalah honorer hingga 2024. Menurut Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Melayani Kahar, dari hasil pertemuan dengan salah satu pejabat di kantor staf Presiden atau KSP, ada beberapa informasi penting yang bisa melegakan mereka. Salah satu yang mendasar adalah adanya pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN untuk mengakomodasi honorer lulusan SMA. Diketahui mayoritas honorer K2 tenaga teknis administrasi hanya lulusan SMA ke bawah. Sedangkan lulusan diploma dan sarjana jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat pendidikan honorer tenaga teknis administrasi ini, kemudian membuat pemerintah dan DPR RI bersepakat membuat pasal 18 di dalam RUU ASN yang khusus mengakomodasi lulusan SMA di dalam seleksi P3K. Terang Sian, sapaan akrabnya kepada jpnn.com. Memang, kata Sian, RUU ASN ini akan diberlakukan pada 2024 mendatang. Namun, selama masa tenggat itu, pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak ada pemecatan honorer. Honorer tetap bekerja seperti biasa dan menerima gaji sesuai dengan yang diperoleh selama ini. Pihak Istana juga membeberkan mekanisme seleksi P3K untuk honorer. Nantinya, seleksinya menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT, tetapi hanya kompetensi bidang yang diujikan, sedangkan manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak ada. Agar seluruh honorer yang ikut tes ini lolos, ujar Sian, pemerintah akan mengambil passing grade terendah. Contohnya, jika honorer yang ikut tes CAT passing grade terendah 30, tertinggi 80, maka PG yang dijadikan tolak ukur pemerintah adalah 30 poin. Puji Tuhan, RUU ASN ini lebih banyak berpihak kepada honorer, ujarnya. Namun, kata Sian, ada titipan dari Istana kepada seluruh honorer agar mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Jangan sampai seleksi ini tidak diikuti, karena akan mempengaruhi penyelesaian honorer. Pekerjaan rumah pemerintah itu ada 2,3 juta honorer. Makanya, kebijakan yang dikeluarkan dimulai tahun ini sampai tahun depan, ucapnya. Sian pun mengimbau honorer K2 tidak takut dengan seleksinya P3K 2023. Sebab dia yakin ada regulasi khusus untuk honorer sesuai janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atau Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas. Teman-teman sekalian, itulah informasi terbaru yang dapat kami berikan. Dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.